Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat. Mika pasal 7 ayat 14 sampai dengan 20. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami riba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di basan dan di geliat, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perhatikanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kuburmu dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian pada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di Rayon APO, yang boleh berkesempatan ikut ambil bagian dalam ibadah di gedung Gospel Aris APO. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua dari bulan yang ke-10. Firman Tuhan minggu lalu berbicara nasihat untuk suami dan istri, anak-anak, pembantu semua dalam rumah tangga. Hari ini lewat kitab Mika diajar kita mengenal belas kasihan Allah. Tema besar triwulan keempat, karena kita sudah ada di triwulan keempat, yaitu Oktober, November, Desember, dengan tema besar adalah GKI harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bangsa itu orang lain. Ya dulu GKI hanya lihat dirinya sendiri, umatnya sendiri, seiman dengan kita sendiri. Dia rumah tangganya, lihat rumah tangganya sendiri terpusing orang lain. Lewat tema ini mengajar kita orang lain kita lihat. Mereka adalah umat ciptaan Allah. Orang yang bukan seiman dengan kita. Belas kasihan Allah itu mencakup seluruhnya, tidak dibatasi. Tidak ada tembok-tembok. Itu hari ini pun belajar supaya ada pembangunan.
Ada seorang ibu yang suaminya memang bekerja di kota yang lain. Dulu, zaman dulu bermodal HP seperti orang tulis surat itu kirim di kantor pos, pas meterais ya. Kalau kilat surat itu juga cepat sampai. Sementara dia tulis surat, di luar sudah hujan deras. Dia tinggal dengan anak-anak 3 perempuan semua, tua, tengah, dan bungsu. Di tengah-tengah dia sedang menulis surat untuk suaminya. Anak yang tua datang memeluknya. Mama, saya paling sayang mama sekali. Dia pergi main, lanjutkan permainan. Anak yang kedua dia lihat begitu kakaknya pergi memeluknya, dia juga datang lagi. Mama, di antara kong 3 ini saya yang paling sayang mama sudah. Dia pergi melanjutkan permainan. Anak ketiga tidak terima lagi, anak yang masih SD. Dia datang tak pernah anak SD, jadi tidak ada kata-kata yang indah. Adanya cium-cium mamanya, peluk-peluk mamanya, terus dia pergi bermain lagi. Tidak ada kata-kata. Mamanya selesai tulis surat dan diisi di amplop, tempel perangkonya. Sementara di luar masih hujan. Dia bilang, anak yang tua, kau tolong antar surat ini ke kantor pos, kau kirim ke bapak. Mama hujan, suruh saya nanti kena hujan basah lagi. Mama tahu ada hujan pas suruh saya. Padahal tadi dia bilang, saya sayang sangat mama. Sudah dia suruh anak yang kedua, anak kau yang tolong bawa surat ini ke kantor. Salah dia ada kerja PR bawa. Mama suruh, siapakah? Padahal tadi dia bilang, mama di antara kita 3 ini, saya yang paling sayang mama. Anak yang bungsu ini yang SD ini tidak bicara apa-apa, dia lari ke belakang berpayung. Mama, mari kasih saya hantar surat ke kantor pos. Belas kasihan Allah tidak menuntut kata-kata. Semua yang dia janjikan dia kasih manusia. Manusia dengan kata-kata manis belum tentu. Belas kasihan untuk memberikan, melaksanakan. Memberikan contoh sifat Allah tanpa semua yang dia firmankan titik koma nol, dia ingat janji itu dan dia memberi ke manusia. Manusia biar berkat, manusia bisa hidup yang tidak benar. Bapak saudara, banyak orang yang mengatakan jika cinta itu tunjukkan bukti, ya, apalagi mau dia bukti. Kalau kau cinta saya memang kau punya bukti apa? Tunjukkan saya lihat dulu kalau saya juga bisa mencintai kau. Banyak orang tindakan, banyak orang harus menuntut saksi aksi dulu. Tidak bisa bicara kasih saja, tapi aksi kasih wujud nyata itu apa? Maka tidak heran dalam setiap kesempatan untuk menunjukkan berbagai cara dapat dilakukan. Banyak orang yang dengan kata-kata indah seperti 3 anak tadi, 2 anak tadi. Mama saya sangat mengasihi mama. Mama di antara kita 3 ini saya yang paling sudah mengasihi mama. Mereka mengungkapkan kata-kata indah lewat percakapan. Kadang-kadang semua itu hanya hampa belaka. Banyak yang bisa menepati janji mereka dengan memberikan barang secara langsung ataupun mungkin menghabiskan waktu untuk kebersamaan. Namun sering kata-kata indah itu hanya sekedar hiasan saja. Semua kata-kata indah itu hanya sekedar gombalan, apalagi memberi apa yang bisa saja saya memberi. Kasih tapi menuntut banyak perhitungan. Mau kasih kan tidak? Lebih baik tidak usah kasih. Itulah kehidupan orang Kristen yang tidak memiliki belas kasihan seperti Allah. Mau kasih tapi pakai perhitungan lagi. Pantas
saya kasih atau tidak, lebih baik tidak usah kasih. Saya sendiri juga susah. Cinta kasih manusia tidaklah kekal, di dalamnya masih banyak kekecewaan, penyesalan, ingkar janji, pelarian. Bapak itu hari ini kamu mau belajar tentang cinta kasih hanya milik Tuhan. Cinta kasih Allah dalam segala zaman, tempat, situasi, apapun, kasih setianya nyata. Kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya. Manusia bisa berubah di tengah jalan. Manusia bisa lupa. Tuhan tidak pernah lupa setitik pun. Bagaimana kita memaknai dalam kehidupan kita dengan tema besar triwulan Empat. GKI harus jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa siapa? Orang yang di luar dari kita. GKI harus jadi berkat di mana kau tinggal, itu orang buta kah, orang Makassar kah, orang Madura kah, orang apa. GKI harus jadi berkat untuk mereka. Kadang-kadang kita hanya mengklaim, hanya melihat diri kita saja, keluarga kita saja, orang-orang kita saja, satu bahasa dengan kita saja, satu suku dengan kita saja, satu adat istiadat dengan kita saja. Tema ini membawa kita hari ini merubah pola pikir kita. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam pembacaan Mika pasal 7 14 sampai 20, ayat itu adalah sebuah doa yang dinaikkan oleh Nabi Mika. Bangsa Israel atas segala dosa kejahatan pelanggarannya di ayat 1 sampai dengan 7 kalau membaca. Itu dosa-dosa Israel ada di situ. Mika sebagai nabi tanggung jawab, dia harus menguatkan umat, menghibur umat yang sudah ditawan di Babilonia, bangsa Yehuda. Di ayat 13, ayat 8 sampai dengan 13. Menghibur, menguatkan mereka. Biar kamu dibuat Allah itu pengasih dan penyayang. Suatu saat nanti dia ingat, dia akan bawa kamu pulang kembali ke negerimu. Karena Allah itu kasih setia. Allah tidak seperti manusia, berjanji tapi tidak benar. Allah kita tidak seperti itu. Apa yang umat Mika menghibur di ayat 8 sampai 13, itulah yang di ayat hari ini dia berdoa. Dia tidak hanya bicara saja, tapi dia berdoa sendiri untuk Tuhan, untuk kasih belas kasihan untuk umat itu. Ya, kalau kita mengerti firman Tuhan yang begitu, bagaimana seorang Mika tanggung jawab sebagai seorang nabi harus berbicara umatnya. Itulah sebabnya bagian pertama di ayat 14-15 adalah sebuah permohonan doa yang pertama sekali dari Mika. 3 hal yang diminta kepada Allah dalam doanya itu, di ayat 14 itu, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Tongkat Tuhan itu tongkatnya lembut. Kadang-kadang dia menembur, kadang-kadang dia mengingatkan, tapi dengan tongkat itu juga dia menghibur. Apa yang kita lakukan Bapak Saudara ketika kita sedang berada di tengah-tengah situasi penderitaan dalam kehidupan keluarga, pribadi, rumah tangga kita tiap hari? Banyak orang mencari menyalahkan karena situasi membuat kami ada dalam begini. Banyak orang cari kambing hitam, kau yang bikin sebetulnya begini. Hari itu belajar dari Mika. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa, dia bawa dalam doa kepada Tuhan semua hal yang dirasa sebagai penderitaan. Banyak orang mencari menyalahkan keadaan, mencari kambing hitam. Kita belajar dari Mika, memilih untuk mengungkapkan dan mengutarakannya kepada Allah dalam sebuah doa dan permohonan. Bapak Ibu, ada masalah, jangan saling menyalahkan. Ambil waktu tenang, bawa semua kepada Tuhan saja kita bisa sampaikan. Allah yang belas kasihan, dia memberkati kita menjawab doa kita, karena memang Allah sifatnya adalah belas kasihan, dan belas kasihan tidak ada pada manusia itu.
memiliki belas kasihan Allah. Mika meminta agar doanya agar Tuhan itu menjadi pemimpin menggembalakan umatnya. Kebutuhan hadirnya pemimpin yang jujur dan adil diharapkan banyak orang, bukan dalam lingkungan masyarakat, tapi dalam lingkungan keluarga. Keluarga yang jarang tidak beres, kamu berdoa pada Tuhan. Istri berdoa kalau suami tidak beres, Tuhan kasih hikmat untuk suami supaya dia jadi gembala yang baik untuk istri anak-anak dalam rumah ini. Begitu, jangan menyalahkan. Berdoa seperti Mika. Positif yang datang jadi gembala dalam rumah ini supaya Tuhan bisa lihat gembala seperti apa. Kalau kita tidak berdoa, lihat dalam situasi kita saling menyalahkan, tidak menyelesaikan. Doa yang bisa menyelesaikan. Untuk mengenal belas kasihan Allah. Ya. Bangsa Israel ada dalam situasi yang seperti itu. Pemimpin-pemimpin sudah bekerja tidak betul kalau kita baca di pasal 7 ayat 2, 3, 4, 5. Semua pakai uang menjadi uang suap. Orang suap dulu pimpinan itu melayani segala sesuatu dengan uang. Sehingga tidak ada pimpinan yang baik. Saudara, saya ingatkan kita nanti pemilu tahun depan nanti begitu. Kadang-kadang kita memilih pimpinan, kita tidak pernah berdoa seperti itu. Samuel pergi untuk pilih Daud. Tengah-tengah 8 saudara, 7 saudara yang gagal. Uang akan merubah semua. Uang akan menutup muka mata orang sehingga mereka tidak berdoa kepada Tuhan, meminta pemimpin yang baik. Besok pagi mau pemilu, amplop datang. Oh, tolong kasih suara untuk saya. Sementara kau tidak lihat orang itu bentuknya itu orang yang takut akan Tuhan atau tidak, karena dia kasih uang akhirnya kita memenangkan dia. Salah sekali. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih pemimpin yang baik. Entah itu anggota DPR kah, pemimpin gubernur kah, pemimpin presiden kah, apakah harusnya begitu? Itu. Mika mengatakan, kau datang sebagai gembala supaya bangsa merasakan seperti dulu, ya. Basan dan Gilead itu dulu waktu Daud menjadi raja, bagaimana dia menyatukan dua kerajaan, Israel Utara dan Israel Selatan itu. Mereka bersatu, mereka makan rumput, artinya berkat yang melimpah, kesejahteraan masyarakat karena pemimpin yang benar, pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga kesejahteraan itu ada. Itu doa pertama dari Mika untuk Tuhan sendiri. Keluarga minta Tuhan yang ada sebagai gembala rumah tangga itu ada kedamaian, kesejahteraan, kebaikan. Ya, kita tidak saling menyalahkan. Permohonan yang kedua di mana Mika berdoa agar Allah memperlihatkan tanda-tanda mujizat. Dia minta Tuhan mujizat hadir supaya semua mata itu lihat, supaya mereka percaya kami punya Allah itu Allah yang hidup. Ayat 15 itu. Kita lihat di ayat 15. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Firaun begitu keras, sulit mengeluarkan bangsa Israel. Allah membuat mujizat 10 tulang. Tulang pertama dia masih keras, tulang kedua masih keras, 3 yang terakhir ke 10. Anak sulung dan semua ternak yang sulung mati semua. Disitulah langsung lembut Raja Firaun. Disitulah Raja Firaun mengakui Allahnya Israel. Bawa keluar rumah sudah, tapi saya juga minta doa dari Allah untuk kesejahteraan bangsa. Itu yang penulis ini mau seperti begitu. Di tengah-tengah kita tinggal di tengah-tengah kemanja bukan dengan orang yang bukan seiman dengan kita, tapi kita minta kuasa Tuhan hadir di sini. Banjir yang lewat dahsyat, kita minta kuasa Tuhan, Engkau tunjukkan supaya orang lain lihat bahwa Engkau adalah Allah yang kami yang bisa menyelamatkan kami. Di situlah kita memperkenalkan Allah kita.
Doa-doa seperti ini itu menjadi contoh bagi kita. Untuk minta Tuhan hadirkan kuasa. Ya. Pendeta Domingus, kalau Bapak Ibu bawa baca di media, di internet, leher putus itu dipotong oleh orang, leher tinggal kulit saja tergantung. Tapi bisa hidup kembali dan dia bersaksi. Setelah Tuhan bawa rohnya sampai di surga, Tuhan berpos kembali. Leher yang putus tergantung, tapi dia masih bicara, itu hal yang mustahil. Dia kembali karena Tuhan bilang, oh kembali. Sekarang dia bersaksi di seluruh dunia. Darah sudah mati semua. Manusia hidup dari darah. Kalau darah tidak ada itu berarti sudah mati. Tapi dia ada hidup sekarang. Dia menjadi saksi. Kepala yang diikat dengan ini, ditahan dengan bang. Lehernya karena harus tahu dia sudah mati. Jadi ikat dengan benang-benang, tali-tali karung saja untuk tahan saja kan dikubur. Tapi dia bangkit dan dia bisa bicara. Dia minta makan. Dia sudah ditaruh di ruangan mayat. Tunggu keluarganya datang ambil. Dia bilang waktu petugas itu buka kamar mayat, tiba-tiba terang itu dia masuk langsung merubah semua yang jahitan dan dia langsung bicara dan buka tali di cepat semua. Buka tali ini mengganggu, langsung dia bicara dan langsung dia minta makan. Dan langsung dia jalan. Tidak ada lagi yang dulu yang merah yang putus, tinggal kulit yang tahan saja. Berapa perawat yang pada saat itu langsung mereka terima Yesus. Dokter langsung mereka saksi bahwa peristiwa hal-hal yang seperti itu, keadaan begini dokter tidak mampu, tak hanya bisa yang lakukan adalah Yesus. Semua pelaku ditangkap, tapi dia bilang, bebaskan, saya tidak tuntut mereka dihukum. Yang penting bagi saya mereka bisa percaya Yesus dan mereka terima Yesus, sudah cukup. Kesaksian Domingus, orang timur, nanya. Bapak Ibu dengar kesaksiannya, dan sebentar saya kasih ke Timur Tibeda selesai ibadah, kita bisa dengar kesaksiannya. Hal yang ketiga di ayat 18 sampai 19, di mana Mika memuji pujian bagi Allah karena kasih yang mengampuni. Ya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa? Bangsa di dunia menyembah ilah-ilah lain, dewa-dewa mereka, tapi dewa mereka tidak seperti dewanya orang Israel yang bisa mengampuni orang seberapa dosa pun yang dia lakukan, dia mengampuni karena belas kasihan Allah. Siapa Allah seperti engkau? Tidak ada Allah lain seperti engkau, maksudnya itu. Allah yang kita percaya, Allah yang bisa suruh hari ini kita mau belajar tentang kasih. Siapa Allah dia? Manusia berdosa siapapun, ketika dia berbalik datang kepada dia, Allah tidak pernah usir dia pulang. Kisah dalam Lukas pasal 15 tentang anak yang terhilang, anak bosok. Ambil kekayaannya, pergi mengaburkan pesta pora, di pelancuran, minum mabuk. Setelah dia makan makanan baju, baru dia sadar, saya harus bangkit dan pulang kembali ke rumah. Dan saya akan mengaku di sana, saya sudah bersalah. Kalau kita bangga seorang anak yang merusak ambil harta kita dan datang kepada Bapak Ibu terima dia, anak durhaka, kau pergi rumah ini tutup kepala. Tidak, ketika dia menyesal kembali, bawa handuk, bawa semua lembu kampung untuk kasih sudah makan, karena yang hilang sudah kembali, yang mati sudah hidup kembali. Belas kasihan. Ini yang kau miliki, belas kasihan ini. Kau bisa berdoa untuk orang lain, kau berdoa untuk tetangga. Adakah Bapak Ibu berdoa pilot orang asing yang sudah 9 bulan di sana di pedalaman, orang Irlandia? Dia punya istri anak-anak mungkin tiap hari menangis. Adakah orang GKI berdoa untuk dia? Saya tiap malam berdoa, tapi doa saya tidak cukup. Kalau semua orang GKI berdoa itu berkuasa Tuhan akan hadir. Tiap malam berdoa, Tuhan dia punya keluarga istri anak-anak pasti 9 bulan doa air mata minta pembebasan. Sudah 9 bulan.
pemerintahan dia. Siapa yang berdoa pasukan yang kasih tinggal keluar di serana dong karena dia tugas ada di sana. Doa-doa begini ya kita diberkati untuk berdoa. Berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk orang-orang susah. Jangan berdoa untuk ingat diri sendiri. Itu yang termasuk Mika ajar kita yang ayat 18-19. Kata-kata pujian ini sama artinya dengan nama Mika sendiri. Nama Mika adalah siapakah seperti Tuhan. Umat yang tetap hidup sesudah masa pembuangan. Mereka memuji-muji Allah karena pengampunan. Ya. Mereka menyembah berhala. Mereka hidup dalam kehancuran. Dosa banyak Israel ayat 1 sampai dengan 7 itu membaca ya. Tapi karena belas kasihan yang mengampuni mereka. Doa dari Mika dijawab setelah di tahun 500 sekian. Karena Mika berdoa bernubuat untuk firman ini di tahun 700 sama-sama dengan Yesaya waktu itu. Setelah di tahun 500-an baru Yehuda kembali ke negerinya. Semua mata lihat Israel ditawan dengan tidak ada barang-barang apa-apa. Mereka hanya dengan pakaian di badan saja ditawan ke Babilonia. Waktu mereka pulang dengan kekayaan itu, Tuhan membuat hati orang-orang Babel itu. Kau punya emas kau kasih dia, tetanggamu. Kau punya harta kau kasih dia untuk sebagai kenang-kenangan dia bawa pulang. Semua orang begitu kasih. Mereka pulang dengan kekayaan. Padahal pergi dengan tangan kosong saja. Allah tidak ada yang mustahil. Belas kasihan Allah luar biasa. Hanya tidak ada Allah lain yang dapat melakukannya selain Allah yang kita sembah. Ia adalah Allah yang mengampuni, memaafkan pelanggaran, tidak bertahan dalam murkanya. Yesaya pasal 1:18, biar sekalipun dosamu merah seperti bulu kesumbat, seperti kesumbat, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosa merah seperti kirmisi, tapi akan menjadi putih bagai salju, bagai bulu domba. Kasih setia. Manusia kau hidup dosa banyak, tapi ketika kau berbalik dari balik, dia itu Allah yang tenang, pemaaf. Dia tidak pernah memalingkan muka ketika kita datang kepada dia. Doa terakhir dari pemazmur dari Nabi Mika kepada Tuhan di ayat 20. Kiranya engkau menunjukkan setiamu pada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang engkau telah janjikan dengan bersumpah pada nenek moyang. Tuhan, biar apa yang kau firmankan kepada nenek moyang Abraham dan Ishak dan Yakub, engkau berjanji bahwa engkau akan memberkati keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang di langit. Aku akan memberkati. Biar engkau memberkati umat sekalipun mereka berdosa. Doa dari Mika. Doa ini penting dalam kehidupan kita. Tuh banyak pelanggaran, tuh banyak dosa. Dosa mulut, dosa pikiran, dosa perbuatan. Allah mengasihi kita hari ini karena itu. Dia ingat janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Keturunanmu saya akan berkati. Kadang-kadang ini yang kau tidak sadari. Kau bisa kalau kira kau dapat berkah, kau makan kenyang apa karena kau punya kekuatan, padahal karena Allah ingat janjinya pada Abraham, Ishak dan Yakub. Ratapan pasal 3:22, tak pernah berkesudahan kasih setia, tak habis-habis rahmanya, selalu baru tiap pagi. Siapa yang bangun pagi waktu terbitnya matahari itu? Tuhan, terima kasih untuk hari ini. 1 minggu saya jalan. Terima kasih Tuhan kasih setia. Syukur di antara bapak saudara ada berdoa. Kalau tidak, kita orang-orang yang tidak pernah menghargai kasih setia Tuhan. Tembang untuk merasa kuat, enak, kau kira kekuatan, padahal kasih setia Tuhan. Setiap pagi dia beri kita tenaga yang baru, berkat yang baru, semua baru. Manusia kurang menyadari. Itulah sebabnya apa yang kita menerapkan dari firman ini.
Mika memberikan suatu acuan bagi GKI di tanah Papua untuk bangkit membangun relasi mesra dan intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Membangun sebuah doa dengan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa di surga. Bagi GKI menjadi berkat untuk orang lain. Hal yang pertama, saudara, saya mau kasih tahu bagi kita supaya kita pegang sebagai firman Tuhan, kita bawa pulang dan melakukan. Apa makna dan pesan buat kita semua? Ya. Pertama-tama kita seperti dulu, apa yang harus kita mengenal belas kasihan Allah seperti apa? Itu yang harus kita mengerti, Bapak sudah mengerti dari firman ini. Belas kasihan Allah adalah perasaan Allah ditaruh dalam hati Bapak, saudara, dan saya. Perasaan Yesus itu, hati Yesus itu taruh dalam hati kita. Kita juga bisa merasakan seperti yang Allah rasakan. Kita juga bisa merasakan seperti yang Yesus rasakan, terutama hati yang tergerak untuk belas kasihan orang lain. Itu. Perasaan ini tidak ada dalam diri Bapak, saudara. Nonsen Bapak Ibu saudara tidak akan melakukan pengasihan dengan orang lain. Sifat belas kasihan Allah ada dalam diri kita, baru saya bisa lihat orang lain, saya bisa berdoa untuk orang lain. Jadi waktu belas kasihan Allah Tuhan ada dalam kita, pandangan kita terhadap orang-orang yang akan berubah karena ada belas kasihan Allah. Oh, kasihan janda ini dia kehidupan tiap hari begitu. Saya mau malam saya tidur, Tuhan, saya ingat janda yang di sebelah, kasihan dia hidup begitu. Saya ingat anak yatim piatu ada sebelah, Tuhan saya kasihan mereka. Tuhan hadir sebagai gembala bagi mereka, berikan mereka doa Kristen seperti itu. Tuhan, tetangga saya ini orang butuh, tetangga saya ini orang Makassar, ada orang Madura. Tuhan, engkau juga berkati mereka supaya mereka mengenal kasih Tuhan. Apa yang saya punya, saya kasih untuk mereka. Mereka akan cerita. Orang Kristen hidupnya luar biasa. Dia tanya, tidak lihat orang-orang mereka, dia juga lihat kita. Apa yang dia punya, dia juga kasih untuk kita. Dengan demikian nama Tuhan dipuji, kita perkenalkan nama Tuhan Allah kita yang penuh dengan belas kasihan. Itu tujuannya. Dengan apa yang kita buat untuk orang lain, kita harus mengenal belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah, Yesus datang hadir tinggal dalam diri Bapak saudara, dalam rumah tangga pribadi keluarga, dalam mewujud nyatikan kasih itu kepada orang lain. Mereka akan lihat, oh inilah belas kasihan Allah seperti ini. Kalau tidak ada itu, memang kita tidak akan masa bodoh. Setiap rumah tangganya lihat dirinya sendiri, pribadinya lihat dirinya sendiri, malah sampai orang lain, kamu jatuh bangun, tidak apa urusan kau. Tapi kalau ada belas kasihan Allah, dia mencintai semua orang. Yesus waktu dia mengajar orang banyak pagi sampai malam, kamu harus hatiku tergerak belas kasihan bagi orang banyak. Dari pagi mereka duduk tidak makan sampai sore, kamu harus kasih makan. Yesus hanya mencobai murid-murid saja, apakah mereka percaya Tuhan atau tidak. Wah, roti, kalau kita beli roti uang beras dina juga mau bagi juga tidak cukup. Andai sekarang ada seorang anak kecil yang bawa roti 5 dengan 2 ekor ikan, apa artinya untuk orang banyak? Karena mereka tidak percaya Tuhan, karena mereka tidak percaya belas kasihan Tuhan. Apa Yesus lakukan? Dia pegang barang yang sedikit, ya Tuhan Allah sumber segalanya, Engkau yang menjadikan segala berkat ini, turunkan kemuliaan-Mu, dan sedikit berlipat ganda. 5.000 orang makan sama masih ada 12 waktu. Belas kasihan Allah. Tidak mau lihat orang lain menderita, tidak sampai hati lihat orang lain susah. Dan kadang-kadang ini yang kita tidak ada punya itu. Ada duka kah? Orang lain pergi, yang lain dulu nonton tapi jauh saja. Karena dia tidak memiliki belas kasihan Allah. Kalau dia memiliki belas kasihan Allah, orang lain punya susah juga, saya punya susah juga. Ini harus ada perubahan. GKI harus jadi berkat. Dalam banyak cara
setianya. Karya terbesar adalah pengampunan yang sempurna di Golgota. Itu pengampunan yang sempurna. Belas kasihan Allah itu tidak bisa bayar dengan apa itu. Darahnya tertumpah di salib itu. Saudara bayar dengan apa? Belas kasihan Allah yang hadir dalam diri kita supaya kita tidak bisa mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, tidak membenci orang lain, tidak membenarkan orang lain, karena penghakiman itu milik Allah. Manusia tidak boleh berdendam, manusia tidak boleh membenci, manusia hanya boleh berdoa pada Tuhan bahwa pengadilan itu, penghukuman Tuhan, kau punya hak, kau yang hukum. Orang ini lakukan terhadap saya tidak balas karena engkau yang punya hak. Dengan demikian kita tidak bisa dendam 7 turunan, karena semua itu serahkan pada Tuhan. Harus ada dalam hidup kita. Doa penting manusia. GKI ada karena doa-doa pendahului. Otto dan Geisler, Credo Maslam. Dengan nama Tuhan kami injak tanah ini, berkat itu menyeluruh tanah bawah. Doa mereka. Makanya kita berdoa karena ingat kita hadir ada yang karena doa-doa pendahulu itu. Otto dikuakui baru 7 tahun melayani, dia sudah kena malaria tropika yang ganas. Sebelum meninggal kata-kata terakhir, 7 tahun saya sudah beritakan Injil, belum ada satu orang Papua yang percaya pada Yesus. Tapi saya percaya nanti saya mati, saya di sorga, saya akan ketemu banyak orang Papua yang di sorga. Doa terjawab kita ada. Doa Otto, doa-doa mereka berdoa untuk tanah ini. Mereka bergumul untuk tanah ini. Bahkan kayaknya punya kata-kata terakhir pada 25 Oktober 1925. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan marifat untuk memimpin bangsa ini, tapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Ternyata apa orang Papua yang jadi pemimpin? Korupsi, karena mereka tidak memiliki belas kasihan Allah. Doa Otto nanti mereka memimpin bangsa Otsus keluar untuk orang Papua punya hak di atas tanah ini. Mereka salah gunakan berkat itu. Uang yang untuk mereka kesejahteraan masyarakat pakai untuk menari-nari di atas penderitaan orang lain. Di situ ada kesalahan kita. Geisler di tahun 69 mau sakit pulang, dia berdoa dari Ternate. Mataku seandainya mengeluarkan air mata, saya mau menangis untuk orang Papua. 14 tahun mereka menginjak-injak Injil. Perbuatan dosa yang tertutup. Tapi doa Geisler dan air mata itu Papua jadi berkat. Tapi saudara hari ini Tuhan ada doa-doa mereka. Firman Tuhan hari ini mengajar kita berdoa. Berdoa untuk semua orang. Berdoa untuk pemerintah bangsa. Berdoa untuk pedalaman sana, berdoa untuk pilot yang ada, berdoa untuk tetanggamu, berdoa untuk saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita. Allah datangkan mujizat supaya mereka kenal Allahnya. Orang Kristen, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Inilah tugas kita, Bapak Saudara. Paling yang terakhir, bagaimana kita menyatakan belas kasihan Allah dalam kehidupan kita. Maka Yesus cerita tentang perempuan orang Samaria. Ada seorang yang turun dari Yeriko mau ke Yerusalem. Dia dihajar di tengah jalan, terkapar. Barangnya dirampas, dirampok. Tinggal orang itu jatuh, terbaring setengah mati, tidak bisa bangun, mau mati. Ada seorang imam dari Yerusalem yang turun untuk pergi ke Yeriko. Dia lihat orang itu dan diambil jalan sebelah, dia jalan terus. Padahal imam tiap hari bicara kasih di atas mimbar. Ada seorang Lewi yang turun juga lewat jalan itu. Dia lihat orang terkapar, diambil jalan sebelah, dia jalan. Padahal orang Lewi tiap hari kerja di gereja, dia dengar firman tiap hari. Datanglah seorang Samaria. Dia melihat orang itu. Alkitab tulis begini, ketika dia melihat orang yang terkapar itu, tergeraklah belas kasihannya untuk orang itu. Dia tidak lihat ini orang asing, orang siapa, orang Ibrani, orang Yahudi, orang siapa, tapi yang dalam hatinya adalah orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Mendatanginya, meminyakinya, diangkat tas naik di keledainya,
diantar dan dikasih masuk di penginapan. Rawatlah dia. Kalau kau belanjakan lebih, nanti saya pulang saya akan ganti kau punya uang. Belas kasihan Allah seperti itu. Yesus tanya kepada ahli Taurat, menurut engkau di antara 3 orang, imam, orang Lewi dan orang Samaria, siapa yang sebenarnya yang berbelas kasihan Allah? Ahli Taurat menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan Allah. Pergilah dan hiduplah seperti itu. Bapak Ibu saudara, pulanglah dan hidup seperti belas kasihan itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam